Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rashid dengan NPM 4181912912204143. Oke, di sini saya akan mempresentasikan em, jurnal saya dengan judul Tingkat Kepercayaan Diri Terhadap Tendangan Penalti pada Permainan Sepak Bola. Oke, ini adalah jurnal yang telah saya buat atau artikel yang telah saya buat dengan judul Tingkat Kepercayaan Diri Terhadap Tendangan Penalti pada Permainan Sepak Bola. Kita masuk ke pendahuluan. Olahraga merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan berolahraga manusia mendapatkan aspek fisik yang baik, baik jasmani maupun rohani, menurut Gumantan Mahfud. Olahraga merupakan bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik, yang memiliki arah dan tujuan yang beragam, sehingga olahraga merupakan fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial dari tiap orang, Gumantan dan Mahfud. Oke. Sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang paling banyak digemari oleh sebagian besar manusia yang ada di bumi ini, menurut Mahfud, Gumantan, dan Nugroho. Sepak bola merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola di lapangan dan dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu disebut kesebelasan. Mahfud, Gumantan, dan Fahrizky. Permainan sepak bola bertujuan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan mempertahankan gawangnya agar tidak kemasukan bola, menurut Ihsanuddin dan Gumantan. Permainan sepak bola memerlukan kerjasama yang baik dan harus didukung dengan kecakapan, kemampuan teknik, dan fisik agar dapat bermain dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Sepak bola adalah pertandingan yang dimainkan oleh dua regu saling berhadapan. Permainan ini hampir seluruhnya dimainkan oleh tungkai kaki, terkadang juga menggunakan kepala dan dada. Terkhusus untuk kiper atau penjaga gawang, diperbolehkan untuk menggunakan tangan atau seluruh badan, tetapi hanya di dalam area kotak penalti saja atau di dalam area kiper. Sepak bola merupakan permainan beregu di lapangan dengan menggunakan bola sepak dari regu yang bertanding, menurut Fahrizky Gumantan. Dalam satu regu terdapat 11 pemain yang bermain. Nah, waktu normal dalam permainan sepak bola yaitu 2 kali 45 menit. Kemenangan ini atau kemenangan dari permainan sepak bola ditentukan oleh banyaknya gol yang telah dimasukkan atau telah diciptakan ke gawang lawan. Sepak bola sendiri merupakan olahraga yang cukup sederhana dalam aturan, perlengkapan, dan teknik-teknik dasarnya. Olahraga bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, tidak terhalang oleh tempat, waktu, dan sepak bola pun tidak mengenal batas usia sebagai persyaratan permainannya. Mulai dari usia dini, remaja, dewasa, dan lansia pun bahkan bisa memainkan olahraga ini. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat yang menggemari olahraga ini mulai dari usia dini, remaja, dewasa, sampai lansia, menurut Pratomo dan Gumantan. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kepercayaan terhadap kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih tindakan yang efektif. Hal ini juga mencakup kepercayaan pada kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan pada keputusan atau pendapat seseorang, menurut Agus, Fahrizky, dan Abiyu. Kepercayaan diri sangat penting bagi pesepak bola, terutama saat melakukan eksekusi penalti atau melakukan eksekusi tendangan penalti, seperti yang dijelaskan oleh Aprilianto dan Fahrizky. Selain faktor teknik, kepercayaan diri yang baik juga bakal berpengaruh terhadap peluang atau keberhasilan mengeksekusi tendangan penalti. Jika tim yang bertahan melakukan pelanggaran keras di area penalti sendiri,
tendangan penalti akan diberikan kepada tim lawan. Jika skor seri dalam permainan 2 kali 45 menit dalam waktu normal dan hasilnya tetap sama, di babak tambahan 2 kali 15 menit berikutnya, tendangan penalti harus dilakukan sebagai tambahan dari permainan sepak bola untuk menentukan siapa yang akan menang. Tidak semua atlet mahir dalam adu penalti karena teknik ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi di saat-saat genting ketika penalti menentukan kemenangan sebuah tim, terutama ketika skor antara kedua tim yang bertanding masih seri. Juga tidak jarang terjadi penalti sesaat sebelum akhir pertandingan untuk menentukan kemenangan. Pemain yang diberikan penalti harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterampilan, teknik, konsentrasi, dan stamina atau mental, menurut Fahrizky. Selain itu, teknik tendangan penalti seringkali tidak efektif dalam pertandingan karena konsentrasi atlet dalam adu penalti dapat terganggu oleh kondisi mental yang menurun. Fahrizky dan Agus dan et al. Tendangan penalti dilakukan dari titik penalti di area yang berjarak 11 meter dari gawang. Jika tidak ada tendangan penalti yang berhasil dilakukan pada babak reguler maupun perpanjangan waktu, maka tendangan penalti dilakukan sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukan di area penalti. Dalam hal ini, juga menentukan siapa yang memenangkan pertandingan. Tendangan penalti dilakukan langsung ke arah penjaga gawang. Selain penguasaan teknik dasar, kekuatan mental dan kepercayaan diri juga menjadi hal yang krusial saat melakukan tendangan penalti. Oke. Dalam kita masuk ke metode. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan seakurat mungkin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dirancang untuk menghasilkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya, menurut Bakhtiar. Populasi dan sampel. Populasi mencakup keseluruhan subjek atau objek yang diteliti beserta seluruh karakteristik dan atribut yang dimilikinya, menurut Saputra dan Agus. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 30 orang. Nah, dalam pengambilan sampel ini melakukan random sampling untuk memilih anggota atau populasi secara acak tanpa memperhatikan kemampuannya. Hal ini memastikan bahwa setiap elemen atau setiap populasi memiliki kesempatan untuk dimasukkan ke dalam sampel. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, metode survei dengan satu instrumen yaitu kuesioner online dalam bentuk Google Form. Google Form ini di-share melalui aplikasi WhatsApp dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tujuan dari instrumen ini adalah untuk mempermudah pengumpulan data dan mensistematisasikan hasilnya, agar pengumpulan data lebih mudah dan hasilnya sistematis sehingga lebih mudah diolah dan dapat dengan mudah diedit. Kuesioner ini terdiri dari 15 butir pernyataan. Kuesioner yang digunakan berdasarkan model kuesioner tertutup, yang berarti pilihan jawaban yang ditawarkan kepada responden untuk dipilih, menurut Ernawati. Masuk ke hasil dan pembahasan. Bisa dilihat dalam tabel ini tingkat kepercayaan diri para pemain tadi yang 30 sampel itu yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sekali itu ada 3 orang atau 11%. Yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi ada 6 orang atau 20%. Yang memiliki tingkat kepercayaan diri sedang 10 orang atau 33%. Dan yang memiliki kepercayaan diri yang rendah yaitu 7 orang atau 23%. Dan yang terakhir yang memiliki tingkat kepercayaan sangat rendah yaitu 4 orang atau 30%. Berdasarkan hasil angket tingkat kepercayaan diri ini yang berjumlah 30 responden, dapat diketahui tingkat kepercayaan diri para pemain berada pada kategori yang sangat rendah sebesar 30%, kategori rendah sebesar 23%, kategori sedang 33% atau 10 orang, kategori tinggi 20% atau 6 orang, dan kategori tinggi sekali 11 orang atau 30 orang. Jadi
Dapat disimpulkan dari penelitian ini memberikan gambaran tentang kepercayaan diri ketika melakukan tendangan penalti. Dari hasil secara keseluruhan, terdapat yang lebih mendominasi pada kategori sedang 33%, rendah 23%, dan dan disusul dengan kategori sangat rendah 13%, dan yang terakhir dan paling kecil presentasinya itu tingkat kategori tinggi sekali atau 11%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri para pemain pada saat melakukan penalti tendangan penalti. Kesimpulannya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh para pemain sepak bola yang sering gagal dalam melakukan tendangan penalti pada pertandingan sepak bola karena tidak memiliki rasa percaya diri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasa percaya diri para pemain. Dan hasil dari angket kepercayaan diri yang dengan berjumlah 30 responden menunjukkan tingkat kepercayaan diri secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.